Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya, Anggia Eboni. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum akan menggelar penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia setelah sebelumnya juga Mahkamah Konstitusi pada 22 April lalu telah memutus sidang sengketa Pilpres 2024. KPU hari ini akan menggelar penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Fatimah Albar yang saat ini sudah berada di rumah dinas dari Presiden terpilih yang akan ditetapkan KPU, Prabowo Subianto, di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Dan tentunya selain mengupdate informasi terbaru dari rumah dinas Prabowo Subianto, kami juga akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini di gedung KPU jelang penetapan pada pagi hari nanti. Pertama kita akan menuju ke Fatimah, pemirsa. Fatimah, bagaimana persiapan di sana, pukul berapa Prabowo Subianto akan bertolak menuju gedung KPU? Ya, Eboni dan juga pemirsa, ini merupakan detik-detik menuju penetapan Presiden dan Wakil Presiden dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Lalu seperti apa persiapan Presiden terpilih Prabowo Subianto? Dan saat ini memang posisinya saya sudah di kediaman dinas atau rumah dinas dari Prabowo Subianto di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dan memang dikabarkan Prabowo Subianto nantinya akan berangkat dari Widya Chandra ini sekitar pukul 8.30 hingga 9 pagi. Nantinya dari Widya Chandra, Prabowo Subianto akan bergerak ke rumah pribadinya di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dan memang di Kertanegara di Kertanegara lah nantinya Prabowo Subianto akan menunggu di sana, dan di mana juga nantinya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka saat ini dikabarkan memang posisinya sudah di Jakarta. Dan nanti pada pukul 9 pagi, tepatnya pada pukul 9 pagi nanti, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan bertolak ke Kertanegara, dan nantinya tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Prabowo Subianto bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka akan bertolak ke KPU menggunakan mobil yang sama. Dalam satu mobil bersamaan, Prabowo dan Gibran pada pukul 9.30 akan bertolak ke KPU. Dan nantinya juga untuk para awak media akan diberikan sebuah mobil pick up atau mobil terbuka di mana bisa mengabadikan momen perjalanan Prabowo Gibran dari Kertanegara menuju ke KPU pada pukul 9.30 pagi nanti. Karena memang penetapan itu sendiri diagendakan tepat pada 10 pagi. Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka akan diresmikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selanjutnya nanti pada saat prosesi penetapan tersebut, Prabowo Subianto bersamaan Gibran Rakabuming Raka juga akan diberikan waktu untuk menyampaikan pidatonya, yaitu di mana pidato pertama sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Dan saat ini memang situasinya di Widya Chandra belum terlihat ada persiapan pergerakan dari Widya Chandra menuju Kertanegara, karena memang nantinya tepat pada pukul 9 Prabowo Subianto baru akan bergerak dari Widya Chandra ke Kertanegara, dan di Kertanegara lah baru bersama-sama dengan Gibran di mobil yang sama akan bergerak menuju ke KPU untuk melangsungkan prosesi penetapan dirinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan nantinya juga dikabarkan para wakil atau para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju turut diundang oleh KPU untuk menghadiri prosesi penetapan tersebut. Namun kami belum mengkonfirmasi siapa sajakah ketua-ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang akan hadir di KPU nanti, atau bahkan nanti akan berangkat bersama-sama di Kertanegara. Karena informasi yang kami dapatkan memang ada sebagian yang langsung dari KPU nantinya dari petinggi-petinggi Gerindra maupun TKN yang akan menyambut Prabowo Subianto bersamaan Gibran Rakabuming Raka. Jadi nanti memang ada sebagian dari KPU, maksud kami dari TKN maupun petinggi Gerindra yang sudah menunggu di KPU dan nantinya akan menyambut kedatangan Prabowo Subianto bersamaan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi saat ini juga posisinya kami masih akan menunggu pergerakan Prabowo dari Widya Chandra ke Kertanegara. Sementara itu, Eboni.
Baik, terima kasih Fatimah. Kita tunggu nanti bagaimana pergerakan Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka untuk sama-sama menuju ke gedung KPU. Dan kita akan lihat bagaimana situasi terkini di KPU, adakah pengamanan khusus. Celia Alexandra, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Anggia Eboni dan juga pemirsa, pantauan kami memang di KPU RI saat ini jelang penetapan KPU RI yang akan dilakukan di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nantinya. Ini memang penggelaran dari tim pengamanan ini memang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Ada apel siaga pagi di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan dari apel pagi tadi memang ada sebanyak 4.266 tim gabungan yang akan dikerahkan di sekitar ring 1, ring 2 maupun ring 3 KPU RI, yakni mulai dari depan gedung KPU RI tempat saya gambarkan saat ini, maupun hingga Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran HI, maupun menuju ke arah Taman Suropati. Dan saat ini kalau kami pantau memang arah menuju ke Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI ini memang terpantau sudah mulai dilakukan pengamanan, dan juga ke arah Taman Suropati di sekitaran ring 3. Dan memang pengamanan ini diperketat untuk nantinya mengamankan jalannya penetapan dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nantinya di gedung KPU RI. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda memang pemirsa, saat ini di lokasi tempat saya menggambarkan saat ini memang jalanan sudah mulai disterilkan sejak kemarin di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan tepatnya ini saat ini kalau Anda bisa lihat di tempat saya menggambarkan Jalan Imam Bonjol saat ini memang sudah tidak terjadi pergerakan arus kendaraan dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah Taman Suropati maupun arah sebaliknya. Ini sudah tidak terjadi pergerakan arus lalu lintas karena memang sudah ditutup sejak malam kemarin dan disterilkan untuk menjelang penetapan nantinya. Dan ketika kami tadi bertanya langsung kepada Kapolres Jakarta Pusat mengenai rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan nantinya, memang belum ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan nantinya. Ini akan berlaku situasional melihat dari kepadatan jalan, kemacetan yang terjadi nantinya, sehingga saat ini arus lalu lintas masih terpantau lancar sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Namun untuk di Jalan Imam Bonjol di depan tempat saya menggambarkan saat ini memang ditutup sejak kemarin untuk persiapan dari penetapan nantinya. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda, memang saat ini kalau Anda bisa lihat memang pos-pos dari tim pengamanan memang sudah didirikan juga untuk nantinya memantau terjadinya, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat penetapan ini berlangsung. Penetapan akan berlangsung, pemirsa, di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di gedung lantai 2 KPU RI, dan akan berlangsung dalam bentuk rapat pleno terbuka, sehingga masyarakat nantinya bisa melihat secara langsung penetapan dan pengesahan dari KPU RI untuk Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dilangsungkan hari ini di tanggal 24 April 2024. Dan kalau kami bisa gambarkan kepada Anda kenapa tanggal 24 ini dipilih dari KPU RI, memang KPU ini diberikan waktu selama 3 hari kalau kita mengacu kepada PKPU nomor 6 tahun 2024 bahwa ada batas waktu sebanyak 3 hari usai putusan dari Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih sesuai dengan SK 360 draft 360 yang sudah disampaikan oleh KPU RI sebelumnya saat pemenang Pilpres 2024. Dan memang nantinya undangan-undangan yakni mulai dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, kemudian juga KPU RI mengundang paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin ini untuk terus serta hadir di KPU RI. Namun kami masih coba mengkonfirmasi apakah dari paslon tersebut akan hadir ataupun tidak nantinya di KPU RI. Dan bukan hanya paslon, namun juga KPU RI mengundang pihak-pihak lainnya, lembaga lainnya seperti Bawaslu, DKPP, dan juga kementerian lainnya, maupun KPU RI juga mengundang serta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk hadir dalam penetapan hari ini. Dan kalau bisa Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, pemirsa, memang situasi lalu lintas di jalan depan seberang atau samping dari KPU RI ini memang terpantau masih ramai lancar.
tidak terjadi situasional arus lalu lintas di area sana, namun hanya terjadi penutupan di tempat saya gambarkan saat ini untuk jelang putusan nantinya. Dan memang nantinya untuk presiden dan juga wakil presiden terpilih ini akan melewati jalan di sebelah kiri saya saat ini dan akan memasuki bagian gerbang sebelah kiri dari KPU RI untuk nantinya melakukan penetapan di lantai 2 KPU RI nantinya di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Ebony. Baik, Celia, bisa Anda informasikan apakah relawan ataupun pendukung dari Prabowo Gibran ini juga diizinkan oleh KPU untuk hadir di gedung KPU atau memang benar-benar steril hanya undangan saja yang diizinkan untuk hadir? Ya, Ebony dan juga pemirsa, memang informasi yang kami dapatkan bahwa undangan yang diundang oleh KPU RI ini tidak termasuk dari relawan maupun relawan Prabowo Gibran dan sebagainya, karena berbeda dari beberapa waktu kemarin yang memang dilakukan debat maupun beberapa penetapan sebelum-sebelumnya, sebelum Pilpres ini berlangsung, ini memang dari relawan ini diperbolehkan untuk hadir menyaksikan langsung, namun kali ini secara rapat pleno terbuka, jadi yang diundang memang hanya dari ketua umum partai politik, kemudian juga undangan dari KPU RI maupun dari presiden dan juga wakil presiden terpilih. Tadi juga disampaikan oleh Kapolres dari Jakarta Pusat mengatakan bahwa agar masyarakat untuk menghindari konvoi maupun iring-iringan nantinya sehingga tidak terjadi kepadatan dan juga kemacetan di sekitar KPU RI. Sementara demikian. Baik, terima kasih Celia Alexandra melaporkan langsung dari gedung KPU RI. Selanjutnya kita akan lihat juga pemirsa situasi terkini di kediaman Prabowo di Kertanegara. Sudah ada rekan kami Leo Chandra yang akan mengabarkan untuk Anda, Leo, hingga pagi ini sudah siapa saja tokoh yang hadir di sana? Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa. Memang saat ini saya sudah berada di kediaman Prabowo Subianto, di mana saat ini saya sudah berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sejak tadi pagi pantauan kami langsung di kediaman Prabowo Subianto. Pada pukul 8.15 tadi sudah hadir Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum dari Partai Gelora. Kemudian yang baru saja tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, yaitu Titi Soeharto yang hadir tadi pada pukul 8.23 waktu Indonesia Barat pagi. Jika kita melihat Ebony dan juga pemirsa untuk kondisi saat ini di kediaman pribadi Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta Selatan memang terpantau saat ini memang dilakukan sejumlah persiapan dan juga pengamanan begitu, karena mengingat bahwasannya jika kita lihat pengamanan yang dilakukan hari ini dibanding dengan sebelumnya pada saat Pilpres 2024 memang untuk di kediaman Prabowo Subianto pada saat ini memang tidak terlihat lagi panggung kemudian tenda, mengingat bahwasannya pada saat Pilpres memang di depan halaman dari kediaman Prabowo Subianto ini terdapat panggung dan juga tenda. Hari ini merupakan sidang rapat pleno terbuka penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih 2024 yang dilakukan pada Rabu pagi ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan nantinya ini dilakukan di aula KPU lantai 2 Jakarta Pusat. Kemudian juga memang KPU sudah menetapkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih. Kemudian nantinya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan berangkat bersama begitu dari kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Kemudian untuk penetapan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini sudah dibacakan pembacaan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Senin tanggal 22 April 2024 lalu. Kemudian hasil dari keputusan ini menolak seluruh permohonan dari Anies Baswedan, kemudian Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam sidang sengketa PHPU Pilpres 2024. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga Ebony dan juga pemirsa dari anggota komisioner KPU yaitu Idam Holik, di mana memang hari ini KPU juga akan memberikan kesempatan kepada presiden dan juga wakil presiden terpilih untuk nantinya bisa menyampaikan pidatonya dalam sidang pleno terbuka penetapan presiden dan juga wakil presiden terbaru ataupun 2024. Dan juga sebagaimana pihak dari KPU juga sudah mengundang
menyebarkan undangan ke beberapa pihak dan juga salah satunya yaitu mengundang Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo untuk bisa hadir langsung dalam acara penetapan pemenangan Pilpres 2024. Selain itu juga KPU mengundang Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemudian KPU juga mengundang pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Kemudian pasangan calon presiden dan juga wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kemudian yang dapat diketahui juga Ebony dan juga pemirsa bahwasannya memang sebelumnya Prabowo Subianto ini sudah mendapatkan banyak sekali ucapan dari petinggi negara di mana memang ini ada Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga sudah mengucapkan, kemudian Perdana Menteri Inggris, kemudian Perdana Menteri Republik Ceko, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Belanda, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Sri Lanka, kemudian ada juru bicara Deplu Amerika Serikat. Dan kemarin juga Ebony dan juga pemirsa memang diketahui bahwasannya Prabowo Subianto ini mengundang seluruh kuasa hukum dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk melakukan silaturahmi dan juga menyerahkan hasil dari PHPU MK pada kemarin malam. Begitu Ebony yang bisa kami laporkan dan kami akan terus sampaikan terkait dengan perkembangan yang ada di Kertanegara 4. Kembali ke studio, Ebony.